Komisi Pemilihan Umum sudah menyatakan 55% pemilih dalam pemilu 2024 ini berasal dari kelompok muda atau pemilih muda, yaitu generasi milenial dan juga generasi Z atau Gen Z. Nah, pertanyaannya bagaimana strategi dari ketiga baca pres dan bacawa pres ini dalam menggait suara pemilih muda, dan pendekatan seperti apa sih yang sebenarnya cocok untuk pemilih muda agar mereka nantinya tak hanya jadi objek untuk bisa mendulang suara tapi juga bisa benar-benar merasa didengarkan dan berpartisipasi secara aktif. Kita akan bahas bersama. Yang sudah hadir di sini ada peneliti CSIS, Mas Arya. Ya, selamat Terima sore. kasih Mas Arya Fernandes sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Selamat sore ya Mas. Sore. Tidak hanya kita berdua saja karena sudah ada 3 orang lainnya juga bergabung. Ini Mas, saya akan sapa terlebih dahulu. Sudah ada juru bicara tim pemenangan Anies Mohaimin, sudah ada Gamal Albin Said. Dan juru bicara tim pemenangan Prabowo Gibran ada Rahayu Saraswati, dan tentunya ada juru bicara tim pemenangan Ganjar Mahfud Seno Bagaskoro. Selamat sore Mas Gamal, Mbak Sarah dan juga Mas Seno. Sore Mbak. Sore. Selamat sore. Ini kita mau bicara soal anak muda nih ya. Pemilih muda, generasi milenial, Gen Z, dan juga mereka-mereka yang termasuk dalam pemilih pemula juga diantaranya. Langsung saja saya akan tanyakan, apa sih sebenarnya strateginya dari tiap pasangan baca pres, bacawa pres ini untuk bisa menggait suara pemilih muda yang angkanya tidak main-main 55% loh. Saya ke Mas Gamal dulu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi yang kami lakukan pertama adalah satu, memahami, mengenali aspirasi generasi muda, mengetahui apa yang mereka harapkan, inginkan, butuhkan. Lalu kedua, menghadirkan program sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda hari ini. Dan yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita menghadirkan sebuah sosok calon presiden yang kompatibel dengan generasi muda kita hari ini. Kebetulan ada peneliti CSIS. Kalau kita lihat data dari CSIS, ketika anak-anak muda ditanyakan, apa kompetensi utama calon pemimpin 2024 ya. Ternyata yang menarik, 28,7% anak-anak muda mengatakan membutuhkan pemimpin yang mampu membuat perubahan. Oleh karena itu saya pikir narasi perubahan itu kompatibel dengan generasi muda kita hari ini. Lalu kedua, kalau kita lihat lebih dalam, 2019 kemarin survei CSIS itu mengatakan masyarakat ya, anak-anak muda ingin pemimpin yang merakyat sederhana, angkanya 39,2%. Sekarang yang ingin merakyat sederhana itu hanya 15,9%. Sebaliknya 2019 ada 11,1% yang ingin pemimpin yang jujur dan anti korupsi. Angkanya sekarang 34,8%. Sehingga saya pikir karakter kedua yang dibutuhkan pemimpin kita hari ini adalah yang punya karakter jujur dan sifat anti korupsi, kolusi, dan nepotisme ya. Dan yang ketiga, oleh karena itu kita punya satu narasi ya besar dalam konteks program untuk generasi muda kita hari ini adalah bagaimana kita ada 8 program utama yang kami tawarkan untuk generasi-generasi muda di Indonesia ya. Yang pertama adalah kita menghadirkan lebih dari 15 juta lapangan pekerjaan baru termasuk green jobs. Lalu kedua, mengembangkan kewirausahaan. Tapi bukan hanya pendanaan saja, tapi jauh lebih dari itu yaitu pelatihan, pendampingan, dan pemodalan. Lalu yang ketiga, kita ingin menawarkan beasiswa dalam negeri, luar negeri, dan termasuk kita sekarang melihat banyak generasi muda itu memiliki tantangan besar dalam konteks kemampuan mereka membeli rumah. Nah, oleh karena itu Amin menawarkan program menyediakan minimal 2 juta hunian terjangkau di pusat kota yang tersambung dengan transportasi umum. Lalu kita juga menghadirkan program kesehatan mental. Salah satu concern dari problem tentang mental health hari ini, dan juga dukungan bagi sandwich generation, yaitu adalah penciptaan lapangan kerja dan jaminan hari tua. Oleh karena itu, dengan itu kami yakin, optimis, berharap ya figur yang kami usung itu memiliki karakteristik ya yang dibutuhkan anak-anak muda hari ini. Dan yang kedua, program-program yang kami usung itu sesuai dengan need, want, hope ya. Jadi kita tidak ingin anak-anak muda menjadi objek politik, diraup suaranya begitu saja lalu dilupakan setelah pemilu. Oleh karena itu bagi kami tugas kita bukan sekedar memenangkan kontestasi politik, tapi jauh lebih dari itu adalah menginspirasi generasi muda untuk berpolitik dengan santun, bijak, dan berkarakter. Dan kita anak muda tidak boleh menjadi objek politik.
ide kita, narasi kita, gagasan kita harus bergemuruh di panggung demokrasi Indonesia. Terima Baik. kasih. Ya, Mas Mbak Megi. Gamal, kalau tadi kan narasi perubahan, jujur, anti korupsi, kemudian juga penciptaan lapangan kerja, bahkan memperhatikan juga mental health-nya ya dari para generasi atau pemilih muda. Jika nanti Amin, Anies Mohaimin ini terpilih, saya ke Mbak Sarah. Mbak Sarah ini kayaknya reunian juga sama Mas Gamal. Kalau di 2019 soalnya satu tim ya Mbak ya. Kalau dari Prabowo dan juga Gibran ini, apa nih Mbak yang kemudian menjadi pembeda untuk menggait suara pemilih muda? Apalagi kalau kita lihat yang paling muda ini bacawa presnya dari Prabowo Gibran nih. Terima kasih. Jadi itu luar biasa ya tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Gamal dari semua program yang sudah mereka siapkan. Saya yakin dari semua pasangan calon dari capres cawapres ketiga yang sudah ada itu semua programnya luar biasa dan pasti ada yang menyasar untuk problematika yang ke masa depan. Tapi ada satu hal ya, yang tadi kalau misalkan kita dengar dari anak-anak muda yang diwawancara, yang ditanya tentang perspektif mereka, banyak itu perspektif anak kota gitu ya. Dan ini juga cara kita untuk bisa menyasar kepada mayoritas anak muda yang sebenarnya itu di perkotaan desa. Jadi kita bicara di luar dari DKI Jakarta, di luar dari Surabaya, tapi betul-betul itu pun juga harus bisa merata kepada mereka sehingga banyak dari program kami tentunya bukan hanya bicara tentang inovasi, bukan hanya bicara untuk research and development yang mereka masih hadapi, yaitu bicara lapangan pekerjaan, yaitu bicara tentang makan siang gratis untuk anak-anak sekolah, karena bagaimana mereka bisa berpikir dengan jelas kalau misalkan perutnya kosong. Oke. Jadi mau tidak mau kita masih harus membahas tentang persoalan sandang pangan papan selain dari apa yang menyasar kepada generasi muda yaitu Gen Z dan juga milenial. Tapi satu hal juga tambahan, maaf. Kita juga harus memastikan bahwa kita mendengar ya, anak muda ini sebenarnya bukan persoalan program-programnya saja, tapi saya yakin Gen Z kenapa survei selalu memilih Pak Prabowo sebagai pilihan mereka. Itu karena ada genuinitas di situ yang mereka sangat sukai, terlepas dari semua yang mereka sampaikan di dalam survei-survei sebagai pemimpin yang menjadi idaman mereka. Ada ketulusan, keikhlasan, ada rasa genuineness yang anak muda kalau Gen Z tuh bilangnya pokoknya sampai dibilang Pak Prabowo gemoy gitu ya. Jadi itu realitanya adalah mereka sangat menangkap spirit, semangat, ketulusan dari seorang Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan dengan Mas Gibran sebagai pasangan beliau yang sudah menunjukkan adanya ya memberikan ruang terbesar untuk anak muda terlibat dalam kepemimpinan nasional itu bukan menjadikan anak muda sebagai objek lagi tetapi betul-betul sebagai subjek. Oke, saya mau follow up dulu sebelum nanti ke Mas Heno. Ketulusan seperti apa sih Mbak yang coba ditampilkan oleh tim dari Prabowo Gibran ini? Apakah artinya dua yang lain ini tidak atau kurang tulus atau gimana sih Mbak? Bukan menampilkan, ini sudah bisa dilihat karena Pak Prabowo ini kan kita nggak bisa briefing dia, atur dia untuk Pak nanti ngomongnya seperti ini ya, tidak ada. Jadi betul-betul beliau itu apa adanya dan itu bisa dilihat. Bahkan pada saat waktu kemarin itu di UGM contohnya gitu ya, beliau waktu diminta untuk bicara refleksi di depan kaca gitu, itu beliau apa adanya dan itu yang kami bukan tampilkan tapi itu yang kami lihat dan itu yang saya rasa Gen Z dan milenial di seluruh Indonesia bisa menangkap bagaimana beliau memang apa adanya dan konsisten dari dulu sampai sekarang. Perubahan hanya lebih santai aja tapi apa yang beliau sampaikan nggak ada perubahan di situ. Oke, tidak terlalu meledak-ledak seperti 5 tahun sebelumnya ya. Terima kasih Mbak Sarah, saya ke Mas Heno. Posisi mana di dunia ini yang nggak meledak-ledak Mbak? Pertanyaannya. Oke Mbak Sarah, saya mau ke Mas Heno. Mas Heno, kalau tadi sudah dengar nih ya dua lainnya Mas Gamal, Mbak Sarah sudah jelaskan apa nih strategi mereka untuk menggayat 55% suara dari pemilih muda. Kalau dari tim Ganjar Mahfud, apa yang beda sih Mas? Yang membuat makin yakin kalau pemilih muda ini bisa diraih suaranya dan simpatinya. Oke,
Terima kasih banyak Mbak kesempatannya. Jujur bagi saya ini adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Karena hari ini saya menjadi yang paling junior di sini. Mas Gamal senior saya, Mbak Sarah juga senior saya yang luar biasa. Usianya juga kita terpaut kurang lebih 10-an tahun. Jadi banyak saya belajar dari perjalanan beliau berdua. Bahkan kalau boleh jujur, kalau kemudian saya bicara spirit anak muda, mungkin di tim koalisi Pak Prabowo saya malah kemarin sempat berharap mungkin wapresnya bisa yang seperti Mbak Sarah lah. Ini yang kemudian berproses betul menjadi kader partai politik, melakukan fungsi partai politik dengan baik, dan menjadi anak muda yang menginspirasi banyak orang kemudian. Tapi kemudian sayang mungkin karena batas usia di MK kemarin nggak jadi diturunkan ke usia di bawah 40 tahun, dan Mbak Sarah belum sempat jadi kepala daerah, jadi akhirnya bukan Mbak Sarah. Padahal mungkin dengan semangat itu Mbak Sarah yang salah satu yang cocok saya harapkan. Udah bisa Mas. Oke. Gitu, Mbak, Karena ya? telah melalui proses pemilu, jadi udah bisa. Oke. Oke, jadi Langsung, Mbak Mas Sarah Eno. udah bisa malah bahkan. Artinya harapan itu sah-sah saja dong saya harapkan. Kenapa? Tapi kemarin ternyata malah kemudian bukan dari kader Gerindra atau dari kader koalisi yang menjadi wapres, tapi malah Mas Gibran. Oke. Sebenarnya saya kemarin berharap begitu. Strateginya, Nah, ini Mas kemudian Eno, kalau bicara strateginya, Mas tentang Eno, strategi. program, strategi dari Pak Ganjar, ini kalau bicara tentang Gen Z dan milenial, ini kita tidak hanya kemudian bicara tentang visi masa depan dan program yang kami susun, tetapi di dalam pemenangan sekalipun, kalau kemudian bicara kata kunci dari Gen Z dan milenial, itu adalah keterlibatan dan pelibatan, maka dari sini pun bicara tim pemenangan kami, itu secara utuh dengan segala macam koalisi teman-teman yang lain, kamilah yang kemudian paling siap. Pada saat mendaftar ke KPU, seluruh struktur pemenangan sudah siap, dan di situ diisi oleh banyak anak-anak muda. Sebut saja contohnya ada banyak. Mas Prabu Revolusi, kemudian ada teman-teman juru bicara muda yang dilibatkan. Bahkan ke depan sekalipun kami setelah ini akan membuat sebuah tim baru di dalam tim pemenangan nasional dengan nama tim pemenangan muda, yang isinya adalah anak-anak muda. Sehingga pola kampanye Mas Ganjar dan Pak Mahfud MD ke depan akan banyak bicara tentang anak-anak muda dari desain yang disiapkan oleh anak-anak muda sendiri. Dari berbagai macam latar belakang elemen yang kami kemudian menyasar itu tidak hanya sebagai calon pemilih kami atau calon suara untuk diraup, tapi sebagai orang-orang yang ikut serta terlibat secara kreatif dan penuh dalam kemudian bagaimana strategi memenangkan Pak Ganjar ke depan. Jadi pelibatannya tidak hanya pada saat nanti setelah misalnya janji-janji setelah kami menang atau setelah kami kemudian 14 Februari, tetapi ya setelah pada saat ini sekalipun pelibatan anak muda itu sudah menjadi concern kami. Oleh karena itu program-program yang disusun pun juga berorientasi pada itu, karena mendengarkan aspirasi dan suara dari teman-teman muda yang mendukung Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Contohnya saat bicara pendidikan tadi, Pak Ganjar bicara kemudian dalam visi misinya, salah satunya adalah menyiapkan dan berkomitmen untuk menyediakan pendidikan gratis 12 tahun hingga ke tingkatan SMA dan SMK. Ini menjawab problematika dasar Gen Z bicara tentang pendidikan secara konkret. Pola pendanaan dan pembiayaannya kemudian bisa ada mekanisme yang disiapkan. Dan itu kemudian inline dengan apa yang menjadi visi Pak Ganjar, bahwa dari setiap keluarga miskin harus paling ada setidaknya satu anak muda yang menjadi sarjana. Nah ini secara mimpi kami untuk melibatkan anak muda dan mewujudkan cita-cita mereka, ini inline dengan strategi pemenangan sekaligus kemudian program yang disusun. Terima kasih. Mas Eno, artinya ini aspirasi-aspirasi yang didengar adalah dari mereka-mereka yang sudah menunjukkan bahwa mendukung Ganjar dan juga Mahfud MD, begitu ya? Bukan kemudian berdasarkan data-data secara umum bagi mereka-mereka generasi muda yang ada di Indonesia secara menyeluruh, atau seperti apa sih, Mas? Enggak, artinya gini, dalam membaca data itu yang kami kemudian teman-teman yang menyasar itu, merancang itu adalah teman-teman muda yang memang usianya benar-benar muda. Sehingga pada saat mendengar, membaca data, melihat situasi di lapangan, ini adalah teman-teman yang memang merasakan itu. Sehingga kemudian ini dirancang tidak oleh orang tua untuk anak muda, tapi memang benar-benar dalam tim ini secara terinstitusionalisasi, secara terstruktur, anak-anak muda dilibatkan dan diberi ruang secara aktif untuk menyusun program melalui gagasan-gagasan yang diserap dari setiap kali kemudian bergerak ke bawah turun bertemu masyarakat,
kemudian pada saat masuk ke kampus-kampus, diskusi melalui berbagai macam FGD, dengan berbagai macam expert yang kemudian kami libatkan. Nah, anak-anak muda di sini diberi ruang untuk memberikan masukan dan kemudian menyampaikan gagasan dan cita-citanya. Sehingga ini bukan hanya untuk dari kami-kami saja, ada banyak data, kemudian dalam setiap rapat selalu melibatkan expert, tapi yang menyusun program, memberikan kemudian gambaran-gambaran tentang rancangan masa depan, ya ini ada anak-anak muda di situ. Baik, dari Mas Seno, Mbak Sarah, dan Mas Gamal, tadi kita sudah dengar taktiknya akan seperti apa ini untuk menggait suara pemilih muda. Saya langsung mau tanya ke Mas Arya. Mas Arya, dari seluruh penjabaran yang tadi, sudah tepat belum sih Mas, tapi sesuai dengan keinginan yang dipengenin atau diinginkan oleh para pemilih muda? Baik, makasih ya. Secara umum saya melihat memang beberapa program memang sudah menunjukkan aspirasi dari kelompok muda ya. Tapi menurut saya menggait anak muda ini dalam politik tentu tidak mudah ya. Berat gitu ya. Pemilih muda ini dalam politik praktis tentu berat. Paling nggak karena 3 alasan. Yang pertama, kalau kita lihat dari pilihan ya, tentu anak muda ini lebih rentan berubah pilihannya dibandingkan generasi lainnya. Jadi tingkat perubahan pilihan atau swing votersnya itu biasanya di tingkat anak muda lebih tinggi perubahan-perubahan itu, dan mereka lebih volatile ya, gampang berubah pilihannya. Mungkin karena mereka melihat program-program melakukan komparasi di antara satu kandidat dengan kandidat yang lain gitu. Aspek yang kedua, kenapa anak muda, pemilih muda itu susah untuk digait gitu ya, tidak mudah untuk digait karena biasanya mereka lebih kritis dibandingkan generasi pemilih lainnya. Kenapa lebih kritis? Karena anak muda lebih terekspos pada informasi dan internet yang lebih tinggi dibandingkan generasi lainnya. Sehingga mereka bisa punya banyak komparasi. Yang ketiga saya kira adalah juga soal keterlibatannya yang rendah. Dibandingkan generasi lainnya, tingkat apolitis itu mungkin lebih tinggi pada anak muda dibandingkan generasi yang lainnya. Nah, dengan 3 kondisi seperti itu tentu tidak mudah bagi tim kandidat ya, dari ketiga kandidat untuk menggait pilihan anak muda, karena selain mereka rentan berubah, gampang berubah, mereka juga kritis, lebih rasional dalam memilih dan segala macam. Nah, yang kedua yang ingin saya katakan juga adalah saya kira di tengah kompetisi yang ketat ini, karena jarak di antara kandidat ini yang tipis, saya kira faktor debat itu akan jadi penting. Dan itu adalah salah satu poin juga yang akan mempengaruhi pilihan anak muda. Apakah mereka akan solid untuk memilih satu kandidat atau tidak? Apakah mereka akan berubah pilihannya? Itu saya kira juga akan dipengaruhi oleh faktor campaign dan debat gitu. Berarti adu gagasan dan isu-isu yang menjadi concernnya anak muda ini juga akan menjadi salah satu faktor penentu ya. Nanti di bilik suara akan coblos yang mana gitu ya Mas Arya. Ini baik, kandidat. Nanti usai jeda kita akan ngobrol lagi Mas Arya terkait dengan isu apa sih sebenarnya yang menjadi perhatian dari para pemilih muda ya. Mungkin nanti bisa didengar oleh para tim pemenangan untuk bisa lebih dieksplorasi lagi di menjelang waktu pemilihan umum yang semakin dekat, ada kurang lebih 4 bulan lagi. Dan tentunya kita masih akan lanjutkan dialog kali ini. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom karena kami akan kembali usai jeda. Indonesia Newsroom dan saya masih bersama dengan Mas Arya di sini di studio dan juga 3 orang narasumber lainnya yang juga terhubung. Saya mau ke Mas Arya dulu. Mas Arya, tadi kita bicara bahwa anak muda ini bisa dikatakan mungkin tanda kutip labil ya. Kadang-kadang suaranya bisa berpindah-pindah, ada swing voter di sana juga gitu. Nah, kalau bicara terkait hal ini, isu apa sih Mas yang sebenarnya mungkin bisa menjadi perhatian para baca pres, bacawa pres ini untuk lebih dikuliti kalau mau menarik perhatian para anak muda, dan karakter seperti apa yang sebenarnya diinginkan oleh mereka? Oke, baik. Isu utama saya kira masih isu ekonomi ya. Karena tentu akses pada lapangan kerja, isu-isu soal ketimpangan ya, kemiskinan itu saya kira masih jadi isu utama. Dan ini sebenarnya tidak khas Indonesia juga, di beberapa negara demokratis yang melaksanakan pemilu, itu isu ekonomi juga menjadi salah satu top list isunya. Isu yang kedua, kalau kita mengacu pada riset CSIS, risetnya sudah cukup lama ya, setahun yang lalu, tapi dugaan saya nggak akan banyak berubah. Yang kedua adalah isu soal pemberantasan korupsi ya. Karena kita tahu isu-isu korupsi ini tetap dalam
trennya itu selalu menjadi isu yang menarik bagi anak muda. Jadi bila ada pasangan capres dan cawapres punya program yang lebih clear, yang lebih jelas, yang lebih terukur soal agenda-agenda pemberantasan korupsi ke depan, dan tentu juga penguatan lembaga penegak hukum, tidak hanya KPK, tapi juga lembaga penegak hukum lainnya, mungkin itu akan menjadi daya tarik sendiri bagi anak muda. Dan isu ketiga saya kira adalah isu-isu baru dalam politik kita. Terutama isu soal lingkungan dan perubahan iklim dan isu soal kesehatan. Isu soal lingkungan dan perubahan iklim ini menarik ya. Kenapa? Karena pertama sekarang tren global itu cukup kuat perhatiannya pada isu-isu soal perubahan iklim. Apalagi kita juga sudah meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional soal perubahan iklim, soal zero emission dan segala macam. Kita juga punya banyak inisiatif soal isu-isu lingkungan gitu ya. Dan juga kita menghadapi situasi di mana di banyak kota-kota besar di Indonesia tingkat polusinya tinggi. Jadi kalau ada kandidat yang fokus pada isu perubahan iklim, saya kira juga akan secara tidak langsung mendapatkan perhatian anak muda. Selanjutnya yang terakhir adalah isu soal kesehatan ya. Anak-anak muda kita dan kita semua hidup dalam kondisi pasca COVID ya. Dan tidak tertutup kemungkinan di masa depan juga akan terjadi krisis kesehatan. Jadi kalau ada pasangan kandidat capres yang juga fokus pada isu-isu kesehatan ya, isu soal stunting misalnya, isu soal gizi, perbaikan gizi, isu soal akses pada layanan kesehatan yang lebih baik gitu ya. Itu juga tentu saya kira akan menarik perhatian bagi anak muda. Oke, baik. Dari Mas Arya saya mau ke Mbak Sarah. Mbak Sarah tadi disebutkan bahwa lagi-lagi isu bagaimana ketegasan untuk pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan segala hal yang berbau dengan independensi dari hukum ini menjadi salah satu fokus juga ya dari anak-anak muda. Yang kemarin sempat mencuat dan ramai diperbincangkan, ini adalah dari pasangan Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka, ini terkait dengan bagaimana kemudian independensi dari Mahkamah Konstitusi diantaranya misalnya. Bagaimana kemudian Mbak Sarah dan juga tim melihat hal ini? Menjadi tantangankah untuk isu spesifik yang tadi disebutkan menjadi fokus juga bagi anak muda? Saya mungkin mendengarnya hal yang berbeda ya Mbak. Tadi saya mendengarnya lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, krisis iklim. Jadi kalau misalkan kita mau membahas kembali lagi soal penegakan hukum yang dikait-kaitkan dengan paslon kami, itu kami sebenarnya sudah move on. Kenapa? Kami fokus pada gagasan dan tantangan terbesar kita sebenarnya bersama adalah bagaimana menghadirkan generasi Z dan milenial di TPS. Itu bukan persoalan paslon mana, tapi persoalan kita semua. Karena banyak dari mereka kalau misalkan melihat ya, ini saya merasakan langsung sebagai milenial yang menjadi mayoritas pemilih, dan saya juga mendengar langsung dari adik-adik saya yang masih Gen Z, mereka tidak mau kontestasi politik yang penuh dengan konflik, yang saling menyerang. Mereka ingin pemilu yang damai. Dan ini bagaimana kita bisa menyampaikan gagasan tanpa menyerang satu sama lain. Saya rasa ini kalau kita bicara krisis iklim, saya sama Dr. Gamal udah paling seneng karena kita berdua aktivis lingkungan dan juga waste management gitu. Kita yakin di semua paslon harus membahas tentang 4 isu ini. Jadi ini yang terus kami sampaikan kepada generasi muda, karena mereka pasti utamanya bagi mereka adalah bagaimana saya bisa hidup, bagaimana saya bisa mendapatkan pekerjaan, supaya saya bisa menghidupi bukan hanya diri saya, tapi juga orang tua saya di kemudian hari. Dan itu menjadi fokus utama kita. Jadi mari kita sama-sama menjaga pemilu damai dengan mengedepankan gagasan, ide-ide, dan hal-hal yang sudah dilakukan oleh paslon kita masing-masing di lingkungan mereka. Karena Pak Prabowo sudah sebagai Menhan sudah menjalankan banyak program-program yang sangat efektif untuk mengatasi permasalahan yang udah ada di lapangan, tapi juga kita bicara tentang Mas Gibran yang sudah sangat memberikan solusi luar biasa untuk Solo Raya, terutama untuk Kota Surakarta. Oke, tadi kuncinya gimana caranya kemudian dari timnya Prabowo dan juga Gibran ini untuk ngajak para pemilih muda ini untuk benar-benar menggunakan hak pilihnya? Kembali lagi kita mengingatkan bahwa kita punya kekuatan yang sangat luar biasa dengan 52 sampai 56, ada yang bilang 55% pemilih adalah anak muda. Jadi kalau kita
selalu menyatakan bahwa diri kita adalah bukan hanya pemilik masa depan, tapi juga pemilik masa kini. Kita mau menentukan masa depan seperti apa yang akan kita warisi, maka kita harus hadir di TPS tanggal 14 Februari 2024 menentukan pilihan kita untuk kedepannya. Siapa, bukan hanya Pilpres, tapi juga di Pileg. Jangan lupa wakil-wakil rakyat juga penting. Oke, dari Mbak Sarah saya mau kembali sebentar ke Mas Arya terlebih dahulu. Mas Arya, kita bicara gaya komunikasi politik, ini kan juga sangat penting, terutama pemanfaatan sosial media atau media konvensional diantaranya. Dari data CSI seperti apa, Mas? Dalam setahun terakhir sebenarnya kan kandidat ini sudah terlalu banyak terekspos ya. Dan tentu dalam exposure yang tinggi itu anak-anak muda tentu membutuhkan program yang jelas dan clear dari kandidat ya. Program yang jelas dan clear itu tentu bisa diimplementasikan, kemudian dia terukur gitu ya, dan dia mungkin bisa dilihat proses pengukurannya. Dan saya kira dari sisi komunikasi tentu anak-anak muda tentu menginginkan para capres dan cawapres yang punya komunikasi yang lugas, yang jelas gitu ya, yang clear ya. Karena anak muda tentu tidak terlalu menyukai terlalu retorika, mereka pengen aksi nyata gitu ya. Dan kalau kita lihat salah satu tantangannya ke depan adalah bagaimana juga mengatasi isu-isu misinformasi dan disinformasi ya. Itu juga saya kira problem ke depan kita gitu ya. Tapi saya kira kepemimpinan yang jadi di tingkat nasional sebenarnya sekarang mulai terjadi perubahan ya. Anak-anak muda itu sekarang cenderung menyukai pemimpin yang punya karakter yang punya yang berintegritas, yang jujur dan segala macam ya. Terjadi perubahan dibandingkan pemilu sebelumnya. Bila di pemilu sebelumnya itu orang yang menyukai karakter yang jujur dan bersih anti korupsi itu rendah, sekarang itu hampir 40% pemilih muda kita itu suka pemimpin yang jujur dan berintegritas. Jadi saya kira memang ke depan akan terjadi tren-tren yang berubah soal bagaimana anak muda kita melihat politik dan kepemimpinan gitu. Oke, saya mau ke Mas Gamal. Dari penjelasan yang tadi juga disampaikan oleh Mas Arya, bagaimana pendekatan yang terus akan dilakukan terutama bagi para pemilih muda nih yang raupan suaranya atau prasentasenya juga tinggi? Oke, baik. Terima kasih. Jadi saya sepakat dengan apa yang Mas Arya sampaikan bahwa yang kita butuhkan hari ini adalah solusi program yang konkret ya. Jadi oleh karena itu forum kali ini itu kesempatan yang sangat baik untuk kita melihat seberapa rinci detail ya ide gagasan dari calon presiden kita. Misalkan kita masuk dalam konteks problem. Bagaimana calon presiden mengidentifikasi masalah? Nah, kalau kita merujuk pada survei indikator misalkan ya, apa sih masalah utama anak muda hari ini? Beda antara Gen Z sama milenial. Gen Z mengatakan 24,2% masalah utama mereka menciptakan lapangan kerja. 18,8% itu mengatakan mengendalikan harga kebutuhan pokok. Nah, 13,2% pemberantasan korupsi ya. Lalu tapi kalau generasi milenial ada perubahan di situ. 29,4% mereka berharap mengendalikan harga kebutuhan pokok. Baru di bawahnya 21,1% menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan di urutan ketiga. Nah, kalau kita lihat dari data tersebut, maka kita seharusnya sepakat bahwa lapangan kerja hari ini adalah salah satu masalah utama generasi muda. Let's say kita sekarang diskusikan lebih dalam, misalkan apa program masing-masing capres ya. Dalam kesempatan kali ini kita bisa mendengar dari semua capres, apa programnya untuk menyelesaikan masalah lapangan kerja. Saya mulai dari gagasan Amin ya. Apa program kerja? Yang pertama, kita ingin menciptakan 15 juta lapangan kerja baru termasuk green jobs ya. Lalu kedua, kita ingin menciptakan lapangan kerja yang berkualitas ya, termasuk kita ingin menurunkan angka pengangguran terbuka dari 5,45% di Februari 2023 menjadi 3,5 sampai 4% di 2029. Lalu kita yang ketiga akan melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang serta menyiapkan suplai tenaga kerja yang sesuai melalui kolaborasi pemerintah. Dan yang penting kita juga yang keempat akan mengembangkan membentuk namanya Skill Development Fund di bawah Kemenaker bekerja sama dengan asosiasi industri. Dan yang nggak kalah penting menurut saya adalah concern penting kita kali ini adalah bagaimana menegakkan peraturan ketenaga kerjaan untuk menata peran tenaga kerja asing, ya, termasuk dengan memberantas tenaga kerja asing ilegal dan mendorong bagaimana dunia usaha merekrut menstimulasi lebih banyak tenaga kerja lokal dengan pembatasan dan disinsentif ya,
bagi penggunaan tenaga kerja asing yang berlebihan, dan termasuk kita punya satu komitmen membangun ekosistem kewirausahaan nasional dengan melahirkan startup ataupun perusahaan rintisan dan pengusaha muda di berbagai bidang. Nah, itu gambaran ya, termasuk dukungan modal, dan kita juga memastikan setiap proyek pemerintah melibatkan tenaga kerja lokal. Nah, itu gagasan. Saya pikir dari beberapa poin tadi kami sudah jelas punya target angka pengangguran yang terukur. Kita bahkan membreakdown ya bagaimana pengentasan atau mungkin bagaimana pembukaan lapangan kerja itu bisa kita lakukan secara efektif. Dan pesan saya buat anak-anak muda Indonesia, jangan pilih seorang pemimpin karena gaya bermedia sosial, gaya bicara dan penampilannya, tapi pilihlah seorang pemimpin karena ide gagasannya untuk menyelesaikan masalah anak-anak muda hari ini. Dan tidak peduli usia kita. Siapapun yang punya ide dan gagasan, mereka punya tempat untuk mengabdi di negeri ini. Terima kasih. Oke, Mas Gamal, terima kasih. Saya ke Mas Arya. Mas Arya tadi disinggung bahwa ternyata kalau menurut tim dari Amin, ini kalau bisa pilih pemimpinnya itu justru sesuai dengan gagasannya. Jadi jangan hanya lihat dari media sosialnya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara pemilih muda, seberapa berpengaruh sih Mas penggunaan media sosial itu? Mungkin kita sambil tampilkan di sini ada grafis ya, kepemilikan akun media sosial yang bisa juga ditayangkan bersama. Silakan Mas Arya sambil disampaikan. Oke, jadi kalau kita lihat dalam 4 tahun terakhir memang terjadi digital gap kita itu mengecil gitu ya. Jadi baik orang yang tinggal di perkotaan maupun orang yang tinggal di pedesaan itu sekarang punya akses yang sama pada media sosial ya. Silakan Mas. Dan tentu pertanyaannya apakah media sosial akan jadi akan mempengaruhi pilihan gitu ya. Kalau kita lihat karena pertumbuhan media sosial yang sangat kuat, yang sangat besar, dan pada saat yang sama overexposure terhadap kandidat itu terjadi, itu sebenarnya muncul titik kejenuhan di level masyarakat gitu ya. Oke. Jadi muncul kejenuhan di titik masyarakat. Kalau kita lihat memang kan dibandingkan 2017, 2018 dan 2022 memang di hampir semua platform itu terjadi peningkatan ya. WA meningkat, YouTube meningkat, Instagram meningkat gitu ya. Tetapi persoalannya adalah kondisi ini membuat terjadinya overexposure. Oke. Tidak hanya pada kandidat tetapi juga pada partai politik. Nah, ketika terjadi overexposure, tentu kandidat itu butuh satu inovasi ya. Inovasi yang memungkinkan anak-anak muda untuk kira-kira mereka akan komparasi. Ketika ada 3 kandidat yang maju, pasangan A, B, dan C, mereka akan membandingkan kira-kira mana pasangan yang mempunyai program yang realistis dan yang terukur gitu ya. Yang kedua, apakah akses pada media sosial akan mempengaruhi pilihan mereka? Karena terjadinya titik jenuh yang sudah lama gitu ya. Tentu cara-cara kampanye di sosial media tentu juga harus direvisi gitu ya. Proses-proses mempengaruhi pemilih yang sudah mungkin mereka di sosial media sudah jenuh dan mungkin sudah punya pilihan, tentu tidak mudah juga mempengaruhinya ya. Dan saya kira inovasi menjadi penting. Program-program yang terukur jadi penting untuk membuat anak-anak muda ini tidak hanya tertarik pada isu dan gagasan, tapi juga mereka tertarik untuk hadir di TPS pada hari H pemilihan. Oke, kuncinya adalah bagaimana kemudian semua programnya disalurkan, salah satunya juga lewat media sosial, tapi untuk bisa meningkatkan kesadaran untuk bisa memilih gitu ya di 14 Februari nanti. Terakhir saya mau ke Mas Seno dulu. Kalau dari tim Mas Seno, tim Ganjar Mahfud ini sebenarnya melihat media sosial seperti apa? Kalau kita tahu gempuran berita hoax juga mulai berdatangan, tapi di sisi lain juga mungkin ada yang menguntungkan. Ya, betul. Kalau kita lihat diskusi hari ini, saya rasa kata kuncinya, saya sepakat dengan Mas Arya tadi, bahwa yang terpenting adalah adanya rasionalitas dan keterukuran dari program dan semua mimpi yang diharapkan oleh para capres. Bagaimana cara mengecek rasionalitas dan keterukuran itu? Cara paling mudah adalah mengecek bagaimana rekam jejak para capres, cawapres, kandidat yang sedang bersaing dalam Pilpres 2024 ini. Dan rekam jejak itu mampu untuk kemudian dieksplor, dipelajari, didiscover melalui penggunaan media sosial dengan lebih mudah. Sebab ya kita tahu sendiri bagaimana generasi Z dan generasi milenial saat ini adalah kawan-kawan muda yang sangat kritis dan mampu untuk mengecek itu. Sehingga kalau bicara tentang gagasan, tentang program, semua kata-kata indah mungkin bisa masuk ke situ. Semua analisa-analisa dan ulasan-ulasan yang bagus mungkin bisa masuk ke situ. Tapi apakah ini berkorelasi dengan apa yang dilakukan oleh para kandidat sebelumnya?
Nah, kalau saya mengutip Mas Arya tadi, salah satunya misalnya ketertarikan Gen Z terhadap politik, misalnya karena isu masalah korupsi dan penegakan hukum. Kita tahu betul bagaimana rekam jejak Prof. Mahfud MD, misalnya sebagai calon wakil presiden selama ini sebagai tokoh yang sangat kredibel dan kompeten. Anak-anak muda bahkan mungkin Prof. Mahfud usianya memang sudah agak sepuh. Tetapi kita melihat bagaimana Prof. Mahfud selama ini menjadi kegandrungan tersendiri di anak-anak muda saat bicara dan melakukan advokasi-advokasi isu hukum di berbagai kasus yang itu semuanya terekam jelas di memori publik. Masalah pendidikan misalnya atau masalah kesehatan. Mas Ganjar Pranowo sebagai seorang birokrat, sebagai seorang teknokrat, gubernur di Jawa Tengah selama 2 periode, terbukti dipilih dan dicintai oleh rakyat. Di situ beliau melakukan terobosan-terobosan pelayanan publik yang kemudian itu memudahkan akses pendidikan dan kesehatan. Misalnya dalam mewujudkan sekolah gratis seperti yang saya sampaikan salah satu program di awal. Di Jawa Tengah Mas Ganjar sudah melakukan itu. Sehingga pada saat menyusun program di masa depan, ini bukan kemudian berasal dari harapan kosong atau kemudian berasal dari langit hampa, tapi ini dari sebuah proses perjalanan best practice yang pernah dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Sama halnya dengan misalnya pelibatan startup, penambahan jumlah bagaimana kawan muda bisa mendapatkan lapangan kerja apabila nanti setelah selesai studinya. Pak Ganjar Pranowo pada saat menjadi gubernur di Jawa Tengah kemarin membuat sebuah terobosan inovasi namanya Heterospace. Dan itu memberikan ruang bagi berbagai macam kawan-kawan yang kemudian bergerak di industri kreatif, new economy, blue dan green economy yang kemudian itu versi anak muda yang itu bisa menjadi hub bagi berkembangnya itu. Sehingga saya kira tidak bisa kita bicara program kalau kemudian tidak ada rekam jejak. Dan saat ini saya punya keyakinan narasi yang harus dibawa adalah narasi keterhubungan antara rekam jejak para kandidat dengan visi masa depannya. Baru ini rasional dan terukur. Saya rasa itu. Kalau kita bicara soal pemilih muda, anak muda, terutama juga strategi-strategi untuk kemudian mendekatkan dan meraih suara mereka, pasti tidak ada habisnya ya, tidak akan pernah cukup sepertinya. Tapi yang pasti kita harus mengakhiri dialog kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Yang pertama kepada narasumber saya yang hadir di studio, Mas Arya Fernandes, peneliti CSIS. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas, kita bahas lagi bersama. Dan terima kasih kepada 3 orang narasumber saya yang juga bergabung melalui sambungan daring hari ini, kepada juru bicara tim pemenangan Anies Muhaimin Gamal Albin Said, juru bicara tim pemenangan Prabowo Gibran Rahayu Saraswati, dan juga juru bicara tim pemenangan Ganjar Mahfud Seno Bagaskoro. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Mas dan Mbak sudah bergabung bersama kami. Suarakan terus suara dari anak muda ya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mbak.